pada Tuhan sambil kita berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim bi qaulihi ta'ala Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim ila akhir surah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta seluruh anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Lafaz yang paling pantas, lafaz yang paling wajib kita ucapkan, tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena hidayahnya, inayahnya, wikayahnya, serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai berapa nilainya. Satu kenikmatan yang kita nikmati, yang tidak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Sehingga di hari yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yang alhamdulillah telah kita laksanakan salat fardu isya secara berjamaah, yang insya Allah kita akan lanjutkan salat sunnah witir, salat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah pula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi uswatun hasanah. Sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang konsepnya muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang konsepnya ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak insya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Sehingga Profesor Dr. Ahmad An-Nasyarati dan kawan-kawannya dalam kitab Mawsu'atul Qasasul Quran disebutkan bahwa di antara ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang berbentuk malaikat, baik itu yang berbentuk jin, hewan, pepohonan, beliau mengatakan bahwa di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusialah yang menjadi ciptaan yang paling terakhir. Manusialah yang menjadi ciptaan yang paling terakhir. Maka dapat dipahami ungkapan daripada Profesor Nasyarati bahwa kalau dikatakan manusia adalah ciptaan yang paling terakhir di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya langit dan bumi beserta segala isinya lebih duluan tercipta dibanding dengan manusia. Artinya apa? Kenikmatan-kenikmatan itu telah tercipta sebelum manusia diciptakan. Maka pantaslah manusia mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bersampaian dengan Al-Quran, Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran, di antara 6.666 ayat, 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, di antara surah yang kita dapatkan suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Jadi ketika kita membuka Al-Quran, surah yang paling pertama kita dapatkan ketika kita membukanya, surah yang paling pertama kita dapatkan yaitu suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah disebut dengan
surah pembuka. Surah pembuka itu merupakan salah satu nama daripada suratul Fatihah. Al-Alusi dalam tafsirnya menyebutkan sekian banyak nama daripada suratul Fatihah, di antaranya bahwa suratul Fatihah terkadang disebut dengan surah ad-du'a karena di dalamnya mengandung doa. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita membaca suratul Fatihah setelah bismillahirrahmanirrahim, ayat yang paling pertama kita dapatkan setelah bismillahirrahmanirrahim yaitu ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Hal ini pun dikatakan ini bersampenah dengan apa yang terucap dari pertama kali terucap oleh mulut daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka dikatakan bahwa alhamdulillahi rabbil alamin merupakan lafaz yang paling pertama terucap oleh Nabi Adam. Maka di dalam Al-Quran setelah bismillahirrahmanirrahim yang paling pertama kita dapatkan yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, dalam tafsir Sya'rawi beliau mengatakan betapa rahman dan betapa rahimnya, betapa penyayangnya dan betapa pengasihnya Allah Subhanahu wa taala karena telah menetapkan kalimat itu, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, menjadi kalimat umum. Artinya apa? Artinya apa dikatakan bahwa kalimat umum? Artinya siapapun boleh mengucapkan kalimat itu tanpa merubah kalimat itu. Laki-laki boleh mengucapkan tanpa merubah kalimat itu. Perempuan pun boleh mengucapkan tanpa merubah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kaya pun boleh mengucapkan, yang miskin boleh mengucapkan, yang anak-anak boleh mengucapkan, yang dewasa pun boleh mengucapkan tanpa merubah kalimat itu. Cukup ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Masih perkataan Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan bahwa andaikan satu ungkapan, kalau mengatakan andaikan dalam bahasa Arab disebut dengan huruf lau. Lau dalam artian imtina'ul imtina', sesuatu yang dilarang. Karena itu tak mungkin terjadi, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Maka dikatakan bahwa andaikan dikumpulkan orang-orang cendekia, orang-orang hebat, mau bergelar profesor, mau bergelar S3, mau bergelar apapun dia, untuk merangkai satu kalimat, untuk menyusun satu kalimat, untuk mengucapkan kalimat terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan sesungguhnya manusia tidak mampu merangkai kalimat itu karena keterbatasan akal dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mau menghitung, jika engkau mau mengkalkulasi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tuhsuha, yakin seyakin-yakinnya Anda tidak mampu menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala Anda hendak menikmatinya. Olehnya itu dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika engkau mau menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, la tuhsuha, yakin seyakin-yakinnya Anda tidak mampu menghitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka timbul pertanyaan, kenikmatan apa saja? Kenikmatan apa saja yang kita nikmati sejak masuknya bulan suci Ramadan ini? Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita mereview kembali, bulan ini adalah bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita telah masuk pada malam ke-16 pada malam bulan suci Ramadan.
Sebelum bulan Ramadan, kita semua ketahui bahwa adalah bulan Sya'ban. Sebelum bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Betul Pak ya? Rajab. Sebagai umat Muhammad, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak 3 bulan yang lalu, sejak masuknya bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita sebagai umat Muhammad untuk membaca doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Artinya apa? Sejak 3 bulan yang lalu, sejak masuknya bulan Rajab, 3 bulan yang lalu, Allah sebagai hamba Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita telah membaca doa ini. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, berkatilah kami pada bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dan inilah kenikmatan yang kita rasakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengijabah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima doa kita. Olehnya itu kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan termasuk pada malam ini kita semua ketahui bahwa malam ini adalah malam yang ke-16 daripada bulan suci Ramadan. Ini merupakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang kita minta sejak 3 bulan yang lalu. Betapa banyaknya saudara-saudara muslim kita juga ingin bertemu, juga membaca dengan doa yang sama, tetapi Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Maka ini merupakan satu kenikmatan yang kita rasakan karena diijabahnya, diterimanya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, kalau tadi saya katakan bahwa di antara nama suratul Fatihah disebut dengan surah ad-du'a, yaitu doa. Kenapa? Karena setiap kali kita membaca suratul Fatihah, doa yang paling hebat yang kita baca terdapat dalam suratul Fatihah. Doa apa itu? Ketika Bapak Ibu yang saya muliakan membaca suratul Fatihah, ketika dalam keadaan sholat, baik sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah, membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Secara otomatis Bapak menutupnya dengan kalimat atau menyambungnya dengan kalimat amin. Betul Bapak Ibu? Saya tidak meminta tadi, saya tidak menyampaikan kepada Bapak bahwa bacalah amin ketika saya menutup dengan waladdallin. Kenapa? Karena kita semua ketahui ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berikanlah hidayah, berikanlah bimbingan, berikanlah petunjuk kepada kami. Inilah doa yang paling hebat yang kita baca Bapak Ibu yang saya muliakan. Dan secara otomatis ketika kita menutupnya dengan waladdallin, secara otomatis kita menutupnya dengan kalimat amin, yang artinya Allahumma amin, ya Allah, terimalah doa kami, terimalah pinta kami. Olehnya itu Bapak Ibu yang saya muliakan, suratul Fatihah disebut dengan surah ad-du'a. Karena doa yang kita baca lalu kita tutup dengan kalimat amin, itu terbukti bahwa ada ucapan, ada doa, ada pintah yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Bapak Ibu yang saya muliakan, dari 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an, satu-satunya surah yang secara otomatis ketika kita baca yang terakhir waladdallin, secara otomatis kita mengucapkan kalimat amin. Kenapa? Karena mengandung doa. Olehnya itu Al-Alusi dalam tafsirnya beliau mengatakan suratul Fatihah disebut dengan surah ad-du'a karena doa inilah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, inilah kenikmatan yang paling hebat kita rasakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengijabah, menerima doa kita ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, kita menutup dengan amin, Allahumma amin, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah, menerima doa kita, sehingga ini merupakan satu kenikmatan yang begitu hebat yang kita rasakan Bapak Ibu yang saya muliakan. Faqad ittafaqal fuqaha'u
ala anna kalimat amin fi suratil Fatihah laisat minal ayah. Ulama sepakat bahwasannya kalimat amin pada suratul Fatihah bukanlah salah satu ayat pada suratul Fatihah. Tetapi kenapa kita baca? Karena di dalamnya mengandung doa, Bapak Ibu yang saya muliakan. Terbukti, silahkan Bapak sambil duduk, sambil baring mengucapkan kalimat alhamdulillah atau membaca alhamdulillahirabbil alamin ila akhiril ayat, secara spontanitas, secara automatically Bapak mengucapkan kalimat amin. Maka yang terakhir sebagai harapan Bapak Ibu yang saya muliakan, jadilah hamba yang hamidin, hamba yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Jadilah hamba yang selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, kalimat yang paling pertama terucap dari Nabi Adam alaihissalam. Mudah-mudahan subuh yang akan datang kita akan bahas bagaimana proses sehingga Nabi Adam mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin sebagai kalimat yang pertama yang terucap dari beliau. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada jamaah. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, sekali lagi mohon maaf. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan, manusia adalah tempat kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Saya akhir dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.